bisa dilipat-lipat. Kemudian pasang underpad. Ini setelah kita cuci tangan ya, sebelum pasang handscoon. Pasang underpadnya juga harus kita kita gulung sedikit supaya airnya tidak mengalir ke punggung ibu. Ibu angkat bokongnya. Kalau dia melahirkan di sini, berarti ini kita masukkan ke dalam baskomnya ya, supaya nanti airnya mengalir ke baskom. Kemudian baru kita pasang alas bokong. Alas bokong cara memasangnya ini kita lipat sepertiga. Ini ya, lipat sepertiga. Kemudian kita masukkan ke bawah bokong ibu. Ayo bu, diangkat. Ini gunanya nanti untuk menahan perineum. Kemudian baru kita pasang handscoon. Pasang dulu handscoon yang kanan. Kemudian yang kiri. Saya lupa ini, harusnya piring plasenta taruh sini. Taruh sini. Piring plasenta taruh sini. Nah, ya. Nah, ini kalau udah begini, Anda lihat nih, ini perineumnya kaku enggak? Tandanya kaku, dia pucat. Ada garis putih. Seperti kita meregang. Kalau Anda lihat ada putih-putih gitu ya, strie ya. Nah, itu kan ada peregangan itu. Nah, jadi kalau ada peregangan berarti kita harus melakukan episiotomi. Masukkan 2 jari. Ini 2 jari. Kemudian disuntikan, ini yang 10 cc ya, jangan yang 2 cc pula yang Anda gunakan nanti ini karena nggak ada. Posisinya yang yang cc-nya ini harus keluar supaya bisa kita lihat nanti. Ini kita suntikan mediolateral ya, ini karena ini harusnya di sini ya, mediolateral ini. Kemudian kita pegang dengan ibu jari, terus ini kita aspirasi. Kalau tidak ada darah baru kita suntikan sambil kita tarik. Nah, ini banyaknya 3,3 cc ya. Kemudian kita suntikan lagi ke bawah. Kemudian kita tarik lagi, tidak ada darah, kita suntikan juga 3,3 cc. Tinggalkan 1,5 cm aja jarumnya. Jadi nggak dicabut, cuma 1 kali tusuk. Ini karena nggak bisa ya. Jadi ya saya umpamakan ini begini. Ya, tangan kita di dalam tadi. Kemudian ini kita pegang nih. Kemudian kita aspirasi, nah ada darah, baru kita suntikan sambil kita tarik. Nah, itu terasa itu jari kita, oh ini masih ada nih 1/2 cm lagi. Kemudian ini nggak tercabut ke bawah, kita ke bawahkan. Jadi tadi mediolateral miring begini, kemudian medio bawah lurus medio, sama seperti tadi kita aspirasi juga. Kalau nggak ada darah masuk, kita suntikan sambil kita tarik. Kemudian masih 3,5 cm lagi, lateral lagi. Nah, jadi menusukkannya cuma 1 kali ya. Kemudian ini kita aspirasi lagi, tidak ada darah, itu anestesi. baru kita tarik dan kita habiskan. Kemudian kita spool ke larutan klorin tadi sebanyak 3 kali, baru kita tutup ya, dan baru kita buang ke safety box. Jelas? Jelas. Itu perlakuan terhadap spek yang sudah kita pakai. Nah, kalau udah begitu, ibu kan mengedan tuh, dia biarkan aja dia mengedan dulu. Kalau dia udah nggak mengedan lagi, terus kita cek
sekitar 2,5 menit setelah kita suntikan, 2 sampai 3 menit ya. Kita cek Bu, ini pada saat dia tidak his nih. Karena kalau pada saat dia his nggak akan terasa oleh dia. Kita cek, Bu, sakit nggak Bu? Tidak katanya. Nah, ini boleh Anda taruh lagi, ini kan tadi udah kita bersihkan ya. Boleh Anda taruh lagi, kemudian kita lihat kepalanya ini sudah tidak maju mundur lagi dia, udah begini dia meregang perineum, udah teregang nih, udah putih perineumnya, baru kita gunting. Ya, masukkan 2 jari seperti tadi, kemudian kita ambil gunting episiotomi ini, ya. Kemudian kita masukkan di sela jari kita tadi itu sampai habis nih guntingnya. Nah, posisinya itu miring mediolateral pada saat kita penyuntikan pertama. Seperti ini dia. Ini kan medio, ini lateral. Nah, jadi dia di antara itu. Jadi masuk ini sampai habis. Kemudian kita gunting sekali gunting, cek. Nggak boleh Anda gunting seperti gunting kain gini. Nanti lukanya akan bergerigi, tidak rata, ya. Jadi harus masuk ini semua, terus langsung kita gunting sekali gunting. Jelas? Jelas Bu. Kemudian ini diletakkan di scan dan ini kita dab kalau ada darah. Makanya harus ada dab tadi ya. Kita dab, kita lihat ini ada darah, kita tekan supaya darahnya berhenti. Kita tekan sebentar, kita buka, nah berhenti dia, berarti nggak perlu dijahit. Jelas? Jelas Bu. Tapi kalau dia kita tekan, terus dia muncul juga darahnya, jangan-jangan di situ mungkin ada varises atau apa-apa gitu ya. Itu harus kita langsung kita jahit. Jelas? Jelas Bu. Harus kita ikat. Tapi biasanya kalau perineumnya ini udah meregang, udah putih begitu, itu nggak ada lagi pembuluh darah di situ. Jelas ya? Jadi ini kain ini tadi dibuang ke tempat sampah karena udah terkontaminasi. Nah, kalau udah gitu baru kita pimpin Ibu meneran. Ayo Ibu meneran. Mulai Ibu, nah, kita bisa meraba. Mulai katanya kan, ayo Bu, semangat Bu. Ya, menadanya nggak boleh panjang-panjang. Bolehnya seperti tadi, udah kucing. Nah, gitu aja, ya. Supaya tidak menahan nafas ya itu. Jelas? Anda harus belajar itu. Nah, gimana Anda mau ngajarkan nanti? Ya. Nah, sekarang kalau kepala sudah begini, ya, kemudian tangan kiri. Nah, ini manuver tangan yang pertama. Ya, manuver tangan. Tangan Anda tidak boleh menekan. Tangan hand off. Artinya bebas. Nggak boleh menekan dia. Ya, misalnya ini ibunya kesakitan tadi. Tidak ada menekan dia kan. Tangan hand off hanya megang belakang kepala. Oke.